apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin Cirebon Raya karena menggerakkan konvoi Khilafatul Muslimin. Tersangka ternyata mantan terpidana kasus makar. Mengurangi terkikisnya batuan, wisatawan Candi Borobudur akan disediakan sendal khusus untuk naik ke area stupa. Petugas menggagalkan upaya bunuh diri seorang pria yang mencoba loncat dari atap rumah. Kita ke informasi pertama, pimpinan Khilafatul Muslimin Cirebon Raya berinisial AZ ditangkap Polres Brebes. AZ diduga sebagai penggerak konvoi jemaah Khilafatul Muslimin pada 29 Mei lalu. Setelah 3 pimpinan Khilafatul Muslimin di Kabupaten Brebes jadi tersangka, Polres Brebes kini menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin Cirebon Raya berinisial AZ. Ia merupakan warga desa Selarang Lori, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal. Ia ditangkap di rumah istrinya di Tegal pada Rabu kemarin. AZ diduga sebagai penggerak konvoi jemaah Khilafatul Muslimin di Kabupaten Brebes pada 29 Mei lalu. Untuk sementara masih kami mintain keterangan. Apabila memang terbukti ikut mengkoordinir dan ikut melakukan perencanaan dalam giat konvoi pada hari Minggu kemarin, tidak menutup kemungkinan akan kita lakukan proses penyidikan. AZ adalah pimpinan Khilafatul Muslimin Cirebon Raya yang membawahi 10 daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat, mulai dari Tasikmalaya, Majalengka, Cirebon, Kebumen, Purwokerto, Brebes, Kabupaten Tegal, dan Pemalang. AZ ternyata tercatat sebagai residivis kasus makar dan dihukum 9 tahun penjara pada 1986. 29 Mei lalu di daerah Brebes sejumlah orang berkonvoi sambil membagikan maklumat ajakan bergabung dengan Khilafatul Muslimin. Tak lama, pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Aliran organisasi di bawah pimpinannya itu bertentangan dengan ideologi negara. Sejumlah dokumen, buku, dan selebaran di kantor pusat Ormas Khilafatul Muslimin, Jalan WR Supratman, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung telah disita. Abdul Qadir pun dijerat pasal berlapis dengan ancaman 20 tahun penjara. Sugihartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. 9 calon haji asal Klaten menunda keberangkatan ke Tanah Suci Mekah karena terpapar COVID-19. Mereka baru akan bergabung dengan kloter lain jika dinyatakan negatif COVID-19. Pemerintah Kabupaten Klaten melepas 493 calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah Kamis pagi. Sebelum terbang, semua calon haji menjalani tes PCR. Berdasarkan hasil PCR terhadap 96 calon, terdapat 9 calon haji yang positif terpapar COVID-19. Mereka kini menjalani isolasi mandiri dan baru bisa diberangkatkan dengan kloter lain jika sudah dinyatakan negatif COVID-19. Masih ada 397 calon haji yang masih menunggu hasil tes PCR. Dari 493 kan keluar baru 96. Dari 96 itu dinyatakan positif 9. Tapi kondisinya baik. Terus hasil yang lainnya sudah sekitar 400-an kapan? Nah, hari ini keluar. Hari ini keluar. Ya bertahap, nanti bertahap keluarnya. Ya mohon doanya biar nanti semuanya negatif. 9-nya berarti diisolasi di rumah masing-masing? Iya, melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Di tanah air ini sudah dilaksanakan, maka bagi yang terdetek positif, ya ini harus ditunda nanti sampai menunggu yang bersangkutan ini positif selama masih dalam kurun waktu penerbangan haji ini, tentunya seperti itu batasannya. Tahun 2022, total 493 calon haji asal Klaten yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.
Sementara itu, penundaan keberangkatan calon haji juga terjadi pada embarkasi Solo. 7 orang ditunda keberangkatannya karena sakit, bahkan 2 diantaranya sampai dirawat di rumah sakit. 2 calon haji yang dirujuk ke rumah sakit bernama Siti Nasro Kaslan, 53 tahun, dari Kloter 5 Pati, dan Siti Munayah Kastami, 43 tahun, dari Kloter 6 Demak. Keduanya mengalami radang mata dan anemia, sementara 5 calon haji lainnya menjalani observasi di bidang kesehatan embarkasi Solo. Jika ke-7 calon haji sudah mendapat rekomendasi sehat dari dokter, mereka baru bisa berangkat ke Tanah Suci. Yang masih dirawat di sini ada 5 jamaah, yang 2 masih di RSTNI AU, sedangkan yang 3 yang Kloter 7 baru diobservasi yang ada di klinik bidang kesehatan, tepatnya yang ada di embarkasi Solo ini. Informasi lainnya, untuk mengurangi terkikisnya Candi Borobudur akan disediakan sendal khusus wisatawan yang mau naik ke area stupa. Saat ini wisatawan hanya diizinkan berlibur di area pelataran. Meski rencana kenaikan harga tiket wisata Candi Borobudur ditunda, pembatasan wisatawan yang masuk ke area candi atau stupa tetap dibatasi. Selain karena kondisi batuan candi yang mulai terkikis, ditemukan sampah hingga coretan di bebatuan candi. Vandalisme diperkirakan terjadi pada saat pandemi karena kurangnya pengawasan. Untuk mengurangi pengikisan batuan candi, rencananya akan disediakan sandal khusus untuk wisatawan naik ke area candi. Jumlah pengunjung dibatasi 1.200 orang perharinya. Selain itu akan disediakan pemandu dari warga lokal agar wisatawan paham akan ukiran pada candi. Pemakaian sandal ini akan meminimalisir kerusakan dan ini bagian dari pemberdayaan masyarakat karena kami persyaratkan yang akan memproduksi adalah masyarakat lokal sekitar Borobudur sehingga ini akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Borobudur. Sementara terkait kenaikan harga tiket Candi Borobudur, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ikut angkat bicara. Ia mengatakan kenaikan harga tiket sebagai langkah konservasi karena tanah mulai turun. Selain itu mempertimbangkan keputusan Presiden Joko Widodo yang menjadikan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata utama di Jawa Tengah. Itu untuk upaya memperkecil jumlah pengunjung dalam arti yang naik ke Candi, maka kemudian salah satunya upaya adalah dengan menaikkan tiket itu. Nanti kalau memang banyak saran usulan dari berbagai pihak tentang tarif yang ditetapkan itu, ya nanti akan kita tinjau lagi, kita cari cara lain. Di sisi lain, pelaku seni di area Candi Borobudur tak keberatan dengan rencana kenaikan harga tiket. Namun, besarnya kenaikan tiket perlu dikaji, serta sosialisasi yang harus sampai ke warga sekitar candi yang akan terdampak secara ekonomi. Proses untuk menuju tiket mahal atau jumlah wisatawan, ada pembatasan yang bisa naik ke candi, itu tentunya juga melalui sebuah tahapan. Jadi supaya masyarakat juga tahu jauh-jauh hari itu ada semacam edukasi pentingnya pelestarian, pentingnya nilai seni dan budaya. Kini wisatawan hanya diizinkan masuk sampai di pelataran candi untuk menjaga cagar wisata budaya religi ini. Candi Borobudur kerap digunakan umat Buddha untuk beribadah di hari-hari besar. Perbaikan batuan candi yang terkikis dan rusak juga butuh penanganan dan peralatan khusus. Wahyu Diono dan Agus Hermanto melaporkan dari Kabupaten Magelang dan Kota Semarang. Informasi lainnya, Persatuan Guru Republik Indonesia akan membantu Suwarti pensiunan guru agama yang diminta mengembalikan gaji sebesar 160 juta rupiah. PGRI bersama Badan Kepegawaian Kabupaten Sragen akan memeriksa kelengkapan berkas pengangkatan Suwarti sebagai PNS sehingga hak pensiunnya sebagai guru tidak hilang. Ketua PGRI yang juga Kepala Dinas Pendidikan Sragen dan Kepala Badan Kepegawaian Sragen menemui Suwarti di kediamannya di Dukuh Blimbing, Kecamatan Sambirejo.
PGRI berkepentingan membela Suwarti sebagai anggota PGRI. Mereka memeriksa berkas-berkas pengangkatan dan ijazah S1 Suwarti guna memastikan yang bersangkutan benar-benar berhak pensiun sebagai seorang guru. PGRI berjanji akan membantu Suwarti dengan mengikuti aturan yang berlaku. Kami akan tahu sebenarnya seperti itu. Kami sudah ingin menyelesaikan, membantu, tapi yang jelas adalah yang sudah melanggar aturan. Karena kami tahu ya, kalau nanti melanggar aturan itu akan menimbulkan permasalahan. Kan itu Mas. Nanti kita kaji, kita pelajari dulu. Nanti ya Mas. Belum ada balasan Pak dari PKN. Nanti kita kaji, kita pelajari. Makasih ya Mas. Ya. Meskipun belum menemui titik terang, Suwarti bertekad terus memperjuangkan haknya karena hidupnya sudah ia abdikan sebagai seorang guru dan telah melengkapi semua persyaratan pengangkatan guru PNS. Belum bisa menerima Mas, bukan belum ya tidak bisa menerima karena saya guru semua kok Mas. Saya memang sekolahnya guru, ijazah guru, mengajar sebagai mendidik juga, mendidik anak juga, jadi saya tidak mau kalau tidak guru. Kasus Suwarti mendapat perhatian publik karena diminta mengembalikan uang gaji selama 2 tahun sebesar 160 juta rupiah. DPRD Sragen minta Badan Kepegawaian dan pihak Suwarti duduk bersama untuk mencari solusi. Itu memutrak kesalahan dari BKPSDM. Mengapa demikian? Saya katakan demikian. Itu karena beliaunya itu diangkat dengan SK guru. Kemudian naik pangkat juga masih guru. Dan dia mendapat sertifikasi. Artinya dia itu lengkap sudah untuk menjalankan profesi sebagai guru. Nah ini semua ini kalau toh yang dipermasalahkan ijazah, mengapa sertifikasi bisa turun? Makanya ini sebuah keteledoran dari Pak. Suwarti diminta mengembalikan uang gaji selama 2 tahun karena belum mendapatkan SK pensiun guru. Suwarti hanya dianggap sebagai tenaga pendidik yang harusnya pensiun pada usia 58 tahun. Sementara Suwarti baru pensiun di usia 60 tahun 2021 lalu sebagai seorang guru karena telah diangkat menjadi PNS dan melengkapi berkas ijazah S1. Jadi Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sragen.